Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Nur Azikia, mahasiswa S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan NIM 22111024330117 yang telah melaksanakan magang selama 2 bulan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Barat, khususnya pada bidang perlindungan perempuan dan anak. Melalui video ini, saya akan menyampaikan rangkuman, proses, serta output yang saya hasilkan selama kegiatan magang. Bidang perlindungan perempuan dan anak di DP2KBP 3A di Kabupaten Kutai Barat memiliki peran penting dalam memberikan layanan penanganan kasus kekerasan, pendampingan korban, serta edukasi kepada masyarakat. Bidang ini bekerja untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, perlindungan, dan akses layanan yang layak. Adapun tujuan magang saya adalah pertama, untuk memahami bagaimana penanganan kasus yang muncul di masyarakat. Kedua, mengembangkan keterampilan yang telah saya dapatkan di bangku perkuliahan mengenai komunikasi dan empati dengan klien. Ketiga, untuk mempelajari bagaimana mekanisme pelayanan dan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan. Keempat, menghasilkan produk edukasi yang dapat memberikan kontribusi nyata pada instansi dan masyarakat. Kemudian, selama magang, saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan, seperti memahami berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke dalam instansi. Selanjutnya, sesekali saya melakukan asesmen awal atau wawancara awal dengan klien yang datang. Ketiga, mengikuti rangkaian kegiatan Forum Anak Kutai Barat. Yang terakhir, mendukung proses bagaimana pendokumentasian dan pendataan kasus yang terjadi. Sebagai kontribusi langsung, saya menghasilkan 3 produksi koedukasi berupa: pertama, infografis edukatif yaitu sebagai sarana untuk melakukan edukasi. Kedua, X-banner yaitu pencegahan kekerasan. Yang mana pada infografis dan X-banner ini telah disepakati oleh supervisor eksternal saya di tempat magang. Apabila suatu hari melakukan sosialisasi, maka infografis dan X-banner ini akan menjadi sarana dalam psikoedukasi tersebut. Yang ketiga, video edukasi kekerasan pada anak perempuan yang saat ini telah ditonton 3.000 lebih views di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Seluruh produk ini juga telah disetujui oleh pembimbing internal kampus maupun pembimbing eksternal di DP2KBP 3. Produk-produk ini dipilih berdasarkan hasil observasi dan wawancara dan telaah data kasus di Kutai Barat. Ditemukan bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan masih cukup tinggi, terutama di wilayah jauh dari pusat kabupaten. Menurut data 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Karena letak geografis yang berjauhan membuat pendampingan lapangan sering terkendala. Selain itu, masih banyak korban yang kesulitan mencari bantuan. Namun sebagian lagi enggan melapor karena takut menghadapi proses hukum atau tidak tahu kemana harus meminta pertolongan. Nah, melihat kondisi tersebut, edukasi berbasis media visual menjadi sangat penting. Tujuannya agar korban maupun masyarakat berani mencari bantuan serta memahami bahwa ada layanan yang siap mendampingi. Lalu, berdasarkan urgensi-urgensi tersebut, saya merancang kegiatan psikoedukasi kekerasan pada anak perempuan melalui media digital untuk keberlanjutan program di DP2KBP 3A, yaitu melalui infografis, X-banner, dan video edukasi. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pelaku yang potensial, dampak kekerasan, lalu cara melapornya, serta pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan. Dari pelaksanaan kegiatan psikoedukasi yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa metode edukasi berbasis media visual seperti infografis, X-banner, dan video terbukti efektif. Berdasarkan pretest dan posttest yang telah disebar kepada 10 responden dari berbagai kecamatan di Kutai Barat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak perempuan. Edukasi digital mampu menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten, mengingat hambatan geografis yang cukup signifikan.
Muncul motivasi dari responden untuk menyebarkan kembali informasi pencegahan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dengan demikian, target peningkatan kesadaran masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dapat tercapai dengan baik. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya, disarankan untuk dapat mengkombinasikan metode digital berbasis visual dengan tatap muka langsung. Selanjutnya, melakukan adaptasi konten sesuai budaya lokal agar lebih mudah diterima, misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya juga menjangkau masyarakat di wilayah yang lebih terpencil melalui kolaborasi lintas instansi. Dengan demikian, desiminasi kegiatan magang saya di DP2KB P3A Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih kepada seluruh staf, pembimbing internal, dan pembimbing eksternal yang telah memberikan arahan serta kesempatan bagi saya untuk belajar dan berkontribusi di masyarakat langsung. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan profesional saya di bidang psikologi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.